Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Hidayat Ma'ruf dengan NIM C050421014, matkul Mobile Cloud Computing dengan dosen pengampu Dr. Kon Nur Saifullah Priyo Pamungkas, Skom, Mkom. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan bertema Survey on Records Allocation and Monitoring in Cloud Computing. Presentasi ini pembahasan komputasi awan dan propertinya, masalah penelitian dalam manajemen sumber daya terutama dalam sumber daya alokasi dan pemantauan, pendekatan solusi untuk alokasi sumber daya dan pemantauan. Diyakini bahwa ini kertas akan bermanfaat bagi pengguna cloud dan peneliti pengetahuan lebih lanjut tentang manajemen sumber daya di cloud komputasi. Cloud computing, model layanan diperkenalkan untuk menyediakan sumber daya komputasi seperti daya komputasi, penyimpanan, dan bandwidth untuk memberikan layanan IT ke organisasi. Model layanan ini dengan cepat diadopsi oleh banyak organisasi karena penawaran banyak peluang bisnis, terutama dalam hal investasi keuangan dan sumber daya manusia. Dengan layanan cloud, organisasi dapat memilih untuk tidak menyiapkan pusat data untuk infrastruktur IT-nya atau untuk mendapatkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk aplikasi bisnisnya, karena mereka dapat menyewa sumber daya dari penyedia layanan cloud. Komputasi awan yang berfokus pada manajemen sumber daya, alokasi dan pemantauan. Metodologi kami untuk tinjauan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan taksonomi cloud computing yang mencakup definisi cloud, karakteristik, dan model penyebaran. Kemudian menganalisis literatur dan pembahasan tentang pengelola sumber daya proses untuk unsur-unsurnya dan pemusatan literatur pada alokasi dan pemantauan sumber daya. Kami memperoleh masalah, tantangan, dan solusi pendekatan untuk alokasi sumber daya dan pemantauan di cloud. Tinjauan komputasi cloud. Komputasi awan didefinisikan sebagai model yang memungkinkan akses jaringan di mana-mana nyaman sesuai permintaan kekumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi bersama, misalnya jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan yang dapat dengan cepat disediakan dan dirilis dengan upaya manajemen minimal atau interaksi penyediaan layanan. Karakteristiknya terdiri dari akses jaringan yang luas yang memiliki kemampuan untuk mengakses jaringan melalui platform heterogen, on-demand, self-service. Ketika menyediakan daya komputasi secara otomatis, ia juga memiliki fitur berorientasi layanan yang disebut layanan pengukuran. Dengan kemampuan pengukurannya, sumber daya dapat dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dan transparan bagi penyedia dan pelanggan. Selain itu juga dilengkapi dengan fitur elastis di mana splash out atau fence client dan penyediaan sumber daya dapat diimplementasikan dengan cepat untuk membuat sumber daya tersedia tidak terbatas dan dapat dibeli kapan saja oleh pelanggan cloud. Penyediaan, penemuan, dan pemilihan sumber daya menurut jenis cloud yang berbeda. Yang pertama ada cloud pribadi, yang kedua ada cloud publik, yang ketiga ada cloud hybrid, yang keempat ada cloud komunitas. Model komputasi awan terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada infrastruktur as a server, menyediakan penyedia layanan menyediakan infrastruktur
dasar seperti server fisik, jaringan, dan penyimpanan. Pengguna memiliki kendali yang lebih besar atas lingkungan dan sistem operasi yang dijalankan di atas infrastruktur tersebut. Selanjutnya ada platform as service. Penyedia layanan menyediakan platform pengembangan dan penjalanan aplikasi. Penggunaan dapat membangun, menguji, dan menjalankan aplikasi mereka tanpa harus khawatir dengan infrastruktur yang mendasari. Yang ketiga ada SOAP as Service. Penyedia layanan menyediakan aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Pengguna menggunakan aplikasi tersebut tanpa perlu mengelola infrastruktur atau melakukan pemeliharaan perangkat lunak. Visualisasi masalah arsitektur referensi cloud yang dikembangkan oleh National Institute of Standard Technology atau yang bisa disebut dengan NIST yang menggambarkan aliran layanan dari model layanan cloud. Arsitektur referensi terdiri dari 5 bagian. Pertama ada cloud provider. Organisasi atau entitas yang bertanggung jawab untuk membuat layanan tersedia untuk konsumen. Yang kedua ada cloud broker, yaitu entitas yang mengelola pengguna, kinerja pengiriman layanan cloud, dan negosiasi hubungan antara penyedia cloud dan konsumen cloud. Yang ketiga ada konsumen cloud, organisasi yang memelihara hubungan bisnis dengan dan pengguna layanan dari penyedia cloud. Yang keempat ada pembawa cloud, perantara yang menyediakan konektivitas dan transportasi layanan cloud dari penyedia cloud ke konsumen cloud. Yang terakhir ada auditor cloud, pihak yang dapat melakukan penilaian independen terhadap layanan cloud, operasi sistem, informasi, kinerja, dan keamanan implementasi cloud. Seperti gambar di samping. INST mengembangkan persyaratan standar dari probabilitas data, interoperabilitas, layanan keamanan, dan integrasi dalam penyediaan cloud. Misalnya cloud consumer mencerminkan pengguna yang berlangganan layanan cloud tetapi memiliki hubungan dengan penyedia. Oleh karena itu, konsumen yang menggunakan platform as service perlu menguji dan menerapkan serta mengelola aplikasi mereka di lingkungan cloud. Peran menyediakan alat pengembangan atau administrasi dan middleware kepada konsumen untuk mengembangkan dan menyebarkan aplikasi bisnis mereka. Referensi arsitektur adalah panduan bagi komunitas cloud untuk memberikan atau mendapatkan layanan terbaik dari cloud. Di sini ada manajemen sumber daya. Manajemen penelitian mencakup proses penemuan, alokasi, dan pemantauan sumber daya. Proses ini mengelola sumber daya fisik seperti intinya CPU, ruang disk, dan bandwidth jaringan. Sumber daya ini harus dipotong dan dibagi antara mesin virtual yang menjalankan beban kerja yang berpotensi heterogen. Kami mengurangi autonomi untuk elemen pengelola sumber daya. Seperti gambar di samping. Elemen mendasar dari manajemen sumber daya adalah proses penemuan. Ini melibatkan pencarian jenis sumber daya yang sesuai dengan yang tersedia yang cocok dengan aplikasi. Prosesnya dikelola oleh penyedia layanan cloud. Proses ini melakukan oleh broker sumber daya atau broker pengguna untuk menemukan sumber daya yang tersedia. Proses penyediaan dan pemantauan sumber daya. Pada gambar di samping, penguraian proses penyediaan sumber daya yang terdiri dari penemuan, alokasi, dan pemantauan. Proses penemuan dan alokasi dilakukan pada lapisan penyedia layanan, sedangkan pada penyediaan infrastruktur hanya memproses permintaan sumber daya fisik oleh penyedia layanan. Tidak ada interaksi layanan langsung antara konsumen dan penyedia infrastruktur. Penyedia layanan
akan menyediakan mesin virtual dari yang sudah ada kumpulan sumber daya fisik. Jika dalam hal sumber daya tidak memadai, itu akan meminta dari penyedia infrastruktur. Selanjutnya ada proses penyediaan dan pemantauan sumber daya. Pada gambar di atas ini menggambarkan proses pemantauan yang dilakukan oleh penyedia layanan dan infrastruktur. Kami menyimpulkan bahwa kedua belah pihak memainkan peran utama untuk memantau sumber daya yang tersedia yang telah diterapkan untuk memastikan bahwa layanan di samping pada perjanjian tingkat layanan yang diinginkan. Jika tidak terjadi gangguan atau kelebihan penyedia memiliki hak untuk menghentikan proses penjadwalan yang memigrasikan atau memperluas sumber daya virtual ke host fisik lain yang tersedia. Selanjutnya, pada gambar di bawah ini adalah proses pemantauan berkelanjutan yang dilakukan oleh penyedia layanan. Proses ini dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya tersedia. Jika ada daya komputasi yang kurang dimanfaatkan, menyediakan layanan akan melakukan latihan penyeimbangan muatan yang akan menghasilkan manfaatan yang lebih baik di antara sumber daya yang tersedia. Pekerjaan terkait dalam manajemen sumber daya. Layanan dari cloud digunakan untuk menjalankan beban kerja dari sistem yang kompleks atau aplikasi bisnis transaksi tinggi. Dari literatur tersebut diuraikan berbagai masalah dalam pengelolaan sumber daya di komputasi awan tidak terbatas pada ketersediaan daya komputasi, tetapi juga pada elemen lain seperti biaya dan konsumsi energi. Masalah ini terjadi baik pada abstraksi layanan atau lapisan fisik. Pada lapisan sumber daya fisik, penyedia infrastruktur IP bertanggung jawab atas konfigurasi sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Penyedia atau alokasi dan pemantauan untuk pengguna. Pendekatan alokasi sumber daya dan pemantauan. Alokasi sumber daya. Dalam alokasi sumber daya, algoritma penjadwalan adalah salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya di cloud, seperti memaksimalkan pengguna CPU dan memori. Seperti yang kita ketahui, dalam satu prosesor hanya satu proses yang berjalan. Kemudian proses ini berimigrasi di antara berbagai antrian penjadwalan. Proses pemilihan yang akan dijalankan dari antara antrian ini dilakukan oleh penjadwal. Tujuan dari penjadwal prosesor adalah untuk menerapkan proses yang akan dieksekusi oleh prosesor. Dari pendekatan ini, ada peningkatan jam berbasis server untuk menjadikan mesin virtual yang mengurangi waktu respon dan biaya. Pekerjaan mereka terbukti sukses di lingkungan multi penyewa dan pencipta. Penyewa yang hemat biaya. Kami mengurai diagram pemetaan pikiran untuk meringkas mekanisme yang diusulkan dengan manfaatnya mengenai alokasi sumber daya pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada pemantauan sumber daya. Mekanisme pemantauan yang sedang dilaksanakan. Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengatasi sumber daya yang heterogen dan pemantauan yang menunjukkan representasi intuitif dari cloud yang sedang berjalan dengan berfokus pada masalah pemantauan umum. Pemantauan data entah dikumpulkan dengan beberapa teknik pemantauan untuk membuat profil cloud yang lebih intuitif. Setiap perubahan dalam sistem yang berjalan nyata akan segera tercermin dalam model. Oleh karena itu, peran manusia dapat memeriksa status waktu proses cloud melalui model. Alih-alih penyelidiki data waktu proses yang tidak teratur, pemantauan juga mencerminkan manajemen tingkat layanan di layanan cloud. Framework ini mampu mendeteksi ancaman pelanggan SLA di masa pendatang
Berdasarkan ambang batas ancaman yang telah ditentukan, mekanisme ringkasan untuk pemantauan sumber daya dan solusinya. Berdasarkan analisis kami, pemantauan cloud sangat penting bagi penyedia karena cloud mendukung proses penyediaan sumber daya. Seperti gambar di bawah ini, ada pemantauan sumber daya dan mekanismenya. Kesimpulannya, dalam makalah ini kita telah membahas tentang sumber daya manajemen secara umum, alokasi sumber daya yang ada, dan pemantauan strategis dari karya peneliti saat ini. Telah merangkum metode yang berbeda, algoritma teknik, dan teori yang digunakan untuk merumuskan kerangka kerja dan model diturunkan untuk menyediakan sumber daya yang lebih baik. Proses alokasi dan pemantauan dalam hal yang lebih baik, kinerja daya asing efisien untuk memenuhi diperlukan SLA, meningkatkan kinerja sumber daya dan menurunkan konsumsi daya, memotivasi peneliti untuk mengeksplorasi dan merumuskan yang baru, mekanisme untuk memecahkan masalah dalam mengalokasian dan pemantauan sumber daya alam, komputasi awan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.